Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi sumber petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Hal ini bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Petunjuk di dalam Al-Quran ada dua macam bentuknya. Pertama, petunjuk yang bersifat umum, hidayah ad-dilalah, yang diberikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini yang disebut dalam Al-Quran hudal linnas. Artinya Quran itu memang petunjuk bagi semua manusia dalam arti hidayatud dilalah, sebagai petunjuk umum. Dan yang kedua sebagai petunjuk ma'unah, itu pertolongan Allah, itu diberikan pada orang-orang yang bertakwa seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya Quran itu hanya menjadi petunjuk yang dipedomani dan dijadikan tuntunan oleh orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menganjurkan untuk mengajak ke jalan yang baik. Seperti disebutkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut para ulama, yang disebut dengan al-khair, yad'una ilal khair, kebajikan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, jalbul masalih, dan menghilangkan kemudaratan. Daf'il madar. Artinya dua hal itulah disebut sebagai khair. Terkait dengan hal ini ada firman Allah yang menyatakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau omongan-omongan mereka, kecuali bisikan atau omongan yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, kebaikan, atau mendamaikan antara manusia yang berselisih. Pertama, dalam ayat ini ada perintah sedekah. Ini merupakan kebaikan dalam rangka menggunakan harta, baik yang sedekah itu sifatnya wajibah, yaitu yang wajib seperti zakat, maupun sedekah yang tatawu'iyah, yang sifatnya sunnah, seperti wakaf, infak, sedekah, dan ini termasuk bagian dari jalbul maslahah, mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua dalam ayat ini ada perintah ma'rufin atau ma'rufin, adalah berbagai kebaikan secara umum yang non harta benda, yang bukan bentuk dana. Ini termasuk nasihat, inisiatif, gagasan, dan berbagai kegiatan yang banyak yang bukan sifatnya itu harta benda. Ini juga dikategorikan dalam bentuk jalbul maslahah, mendatangkan kemaslahatan. Nah, yang ketiga adalah mendamaikan antara manusia, islahin bainan nas. Ini termasuk bersifat daf'il madar, yaitu menghilangkan kemudaratan. Karena perselisihan itu dianggap sebagai kemudaratan, kebahayaan.
Nah, perintah ketiga ini mengarahkan kita untuk mendamaikan antar manusia, bukan hanya antar sesama umat Islam, bukan islahin bainal muslimin, tapi bainan nas. Dalam pengertian ini juga termasuk upaya mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dan menjaga kerukunan. Pengertian ayat tersebut sangat relevan bagi bangsa kita yang besar dan majmuk dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Adanya perbedaan di antara umat manusia sebenarnya merupakan keniscayaan sesuai dengan realitas kehidupan manusia, dan dalam Al-Quran juga telah dinyatakan dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Hikmah dari ayat tersebut adalah mengandung pengertian sekiranya Allah menghendaki, pastilah akan menjadikan umat manusia sebagai umat yang bersatu. Akan tapi Allah tidak menghendakinya, sehingga manusia akan tetap saling berbeda dalam agama-agama mereka. Namun demikian, perbedaan-perbedaan itu tidak boleh membuat umat manusia saling bermusuhan. Kerukunan umat adalah fondasi bagi persatuan dan kedamaian bangsa kita. Seluruh program, rencana, dan kerja kebaikan demi wujudkan visi Indonesia maju hanya dapat dieksekusi jika bangsa kita rukun dan bersatu. Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan revitalisasi dari pengertian ayat di atas dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang majmuk ini untuk merekatkan dan merawat kerukunan. Dalam hal ini, bulan Ramadan yang mubarak ini menjadi momentum yang tepat untuk menguatkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah perbedaan yang ada, sehingga dapat memperkokoh persaudaraan sebangsa maupun juga antar sesama manusia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena umat Islam Indonesia adalah umat yang wasatiyin, yaitu yang berpikir moderat, yang menerapkan prinsip tawassut atau bersikap tengah, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Moderasi dan toleransi beragama menjadi kunci terciptanya kerukunan. Manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya bersyukur bahwa praktik moderasi beragama di negara kita telah dapat menjadi rujukan bagi dunia. Saya berharap umat Islam Indonesia dapat terus menjaga praktik kerukunan yang sudah baik ini, dan diharapkan juga berkontribusi lebih banyak lagi dalam mewujudkan dunia yang damai. Insyaallah dengan pertolongan Allah, bi'inayatillah dan kerja keras, bangsa Indonesia akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditinggikan derajatnya. Insyaallah bangsa kita terus selamat melewati macam-macam ujian dan tantangan, sehingga dapat terus bertumbuh menjadi negara yang makmur dan sejahtera secara merata. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya mengajak kita semua untuk tidak letih merawat kerukunan umat dan berkarya demi Indonesia. Selamat memperingati nuzulul Quran, selamat melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan inayahnya
serta meridai seluruh upaya yang kita lakukan demi bangsa Indonesia yang maju. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.